Domba yang baik harus puas dengan apa yang diberikan gembala. Ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, di ayat 2 dikatakan bahwa gembala itu memimpin ke rumput hijau dan ke air yang tenang. Dan itu menunjukkan bahwa gembala yang baik itu memperhatikan kebutuhan dombanya, rumput hijau dan air yang tenang. Itu dicukupkan, itu tanggung jawab gembala mencukupkan kebutuhan dombanya. Tapi dari sisi domba, gembalanya sudah kasih rumput hijau dan air yang tenang. Dari sisi domba, kau harus puas dengan apa yang sudah diberikan gembala. Masalahnya ada begitu banyak domba yang tidak puas dengan apa yang sudah diberikan gembala. Akhirnya mereka tidak, kalau gembala berikan rumput hijau, air yang tenang, si dombanya menerima itu dengan puas, lahir syukur. Tapi kalau dombanya tidak puas, tidak akan melahirkan syukur dari apa yang dia terima. Jadi yang menyebabkan ada banyak kasus di mana orang merasa kekurangan bukan karena Tuhan tidak cukupkan kebutuhannya, tapi karena dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Dalam hal materi, banyak orang akhirnya menjadi cinta akan uang, cinta harta, sampai membuat orang tidak pernah puas. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencari kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Atau 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ayat 10-nya bilang, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Mencari uang tidak salah, cinta uang itu persoalannya. Itu bukan berarti orang tidak boleh kaya. Kemarin saya KKR di gereja mana itu ya, haleluya juga ya. Saya ngomong cerita orang kaya dan Lazarus di Lukas 16. Lazarus mati dan ada di pangkuan Abraham. Terjemahan sebenarnya adalah the bosom of Abraham. Maksudnya di dada Abraham. Di manakah Abraham? Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan Bapakku. Berarti Abraham di dalam kerajaan surga. Kalau Lazarus ada di pangkuan atau pelukan Abraham, Lazarus masuk surga. Tapi orang kaya itu sementara dia menderita sengsara dalam alam maut. Bahasa Yunaninya Hades, artinya neraka. Maka Lazarus masuk surga. Lazarus miskin di dunia masuk surga. Orang kaya itu di dunia kaya mati masuk neraka. Pertanyaannya, mengapa Lazarus masuk surga dan orang kaya itu masuk neraka? Orang kaya itu masuk neraka bukan karena dia kaya. Jadi yang kaya jangan takut dulu. Walaupun Alkitab bilang orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Tapi yang miskin jangan senang dulu. Karena belum tentu saudara masuk surga. Karena masuk surga tidak ditentukan dari kaya dan miskin. Sekarang lihat, Lazarus miskin kan? Mati masuk surga. Di surga ketemu siapa? Abraham. Waktu di dunia Abraham miskin apa kaya? Kaya. Berarti di surga ada orang miskin, ada orang kaya di bumi ini. Nanti di neraka juga. Yang sengsara adalah sudah di dunia miskin mati masuk neraka lagi. Ya. Jadi sebenarnya yang menentukan surga neraka itu adalah iman kepada Yesus, bukan kaya miskinnya. Kalau beriman, dosanya dibayar oleh Kristus, sudah selesai. Seperti kata Kristus di kayu salib, diselamatkan. Yang tidak percaya binasa. Jadi menjadi kaya itu tidak salah. Yang soal itu adalah mencintai kekayaan, mencintai uang. Dan menurut ayat itu, akibat mencintai uang itu orang melakukan segala macam kejahatan. Yudas Iskariot menjual gurunya mungkin di satu sisi karena uang. Akan mengambil barang-barang di Yeriko karena cinta uang. Gehazi mendustai Naaman dan Elisa demi uang dan harta. Lot demi harta rela meninggalkan Abraham. Bileam demi uang itu menuruti nasihat Balak. Nabi-nabi palsu juga merebut uang daripada kebenaran. Orang korupsi, hakim putar balikan keadilan, semua karena uang. Bahkan tidak jarang di lembaga yang suci seperti gereja orang bisa mencuri. Tapi mengapa bisa begitu? Demi uang, cinta uang, orang bahkan uang Tuhan pun orang bisa curi. Karena cinta uang, karena tidak puas. Mengapa orang tidak puas dengan apa yang dimiliki? Minimal 2 alasan. Alasan pertama, karena kita sering fokus pada apa yang kita inginkan dan bukan apa yang kita miliki. Kalau kita fokus, saya sudah punya ini. Lihat semua itu, puas. Tapi kalau saudara lihat, saya belum punya ini. Saudara gak akan puas. Begitu lihat, saya sudah punya rumah, puji Tuhan, terima kasih. Sudah punya mobil, Tuhan terima kasih. Punya anak-anak, Tuhan terima kasih. Punya pekerjaan, Tuhan terima kasih. Banyak syukur, karena lihat yang sudah dipunyai. Tapi kalau lihat yang belum punya, saya belum punya helikopter, saya belum punya kapal selam, saya belum punya kapal pesiar, saya belum punya pesawat pribadi. Maka pikiran saudara lari kepada semua yang belum saudara punya. Yang ada tidak puas. Tapi coba lihat yang sudah punya. Ada lagu tua yang bilang, hitunglah berkatnya, kau niscaya kagum oleh karena kasihnya. Lihat yang sudah Tuhan kasih.
Jangan lihat yang belum saudara punya. Gara-gara lihat yang belum punya, orang terus mengejar. Begitu kejar dan dapat, setelah itu lihat lagi, belum punya lagi. Dapat lagi, lihat lagi yang belum punya. Tidak pernah ada kepuasan di dalam dirinya. Seorang anak penjual koran, anak orang miskin. Tidak punya sandal, tidak punya sepatu. Hanya kaki telanjang jual koran di pom bensin. Tiba-tiba satu mobil mewah masuk dan dia lihat ada seorang anak sebaya dia, anak perempuan, duduk di atas mobil mewah itu. Lalu sopir turun, lalu mengisi bensin dan si anak tetap duduk di situ, sopir. Sementara itu si penjual koran lihat, betapa bahagianya anak itu. Tidak repot-repot seperti saya jual koran. Pasti anak orang kaya. Bajunya saja bagus, naik mobil mewah. Wow, seandainya saya seperti dia. Ternyata saya orang tua miskin, papa miskin, mama miskin, melarat. Baju hanya ada di tubuh, kaki tidak punya sandal sepatu. Sementara dia merenung begitu, tiba-tiba kaca mobil terbuka. Lalu si anak kecil, perempuan itu panggil. Kaget dia kira mau beli koran, dia lari. Begitu dia mau kasih korannya, si anak kecil dari mobil bilang, maukah kau ganti aku di sini? Kaget dia. Loh, bukannya dia kaya raya, kenapa minta ganti? Lalu tiba-tiba pintu mobil dibuka. Ternyata pintu mobil dibuka. Dia lihat anak perempuan tadi tidak punya kaki dua-dua. Rupanya pernah diamputasi dan kaki dua tidak ada. Begitu dia lihat tidak ada kaki, dia lari menghilang dari sana. Di pojok dia bilang, aduh Tuhan, saya sekian lama mengeluh tidak punya sepatu, tidak punya sandal. Tapi hari ini saya tahu ada orang tidak punya kaki. Dia bisa beli sepatu dan sandal tapi tidak punya kaki. Karena itu biarpun saya punya kaki, tidak punya sandal, tidak punya sepatu, saya bersyukur masih punya kaki. Kalau saudara suka lihat yang saudara belum punya, saudara nggak akan bisa bersyukur. Tapi kalau lihat yang sudah punya, saudara bersyukur sambil puas. Kedua, mengapa orang tidak puas? Karena kita cenderung membanding-banding diri dengan orang lain. Kita suka banding-banding diri dengan orang lain, maka kita merasa tidak beruntung. Karena saudara sekaya apa saja, saudara berjalan kemana akan bisa ketemu orang lebih kaya dari saudara. Saudara cantik macam apapun, saudara akan ketemu orang lebih cantik dari saudara. Saudara ganteng bagaimanapun akan ketemu orang lebih ganteng dari saudara. Saudara pintar macam apapun, ketemu orang lebih pintar saudara. Saya pengkhotbah, saya pengajar. Saya bisa berkhotbah dan mengajar yang baik. Tapi saya menjumpai ada lebih banyak orang yang bisa berkhotbah dan mengajar lebih baik dari saya. Nah kalau saya lihat dan banding diri pada orang lain, saya hanya akan iri hati pada orang. Akhirnya lupa bersyukur, lupa puas dengan apa yang ada. Karena itu, fokuskan, lihat apa yang sudah Tuhan buat bagi dirimu. Apa yang gembala itu sudah berikan bagi dirimu. Dan bersyukur. Soal Tuhan mau kasih orang lain lebih, itu urusan Tuhan dengan orang itu. Siapa banyak diberi, dia banyak dituntut pertanggungjawaban dari Tuhan. Karena itu saya selalu bilang, kalau mau bersyukur tuh belajar melihat ke bawah. Karena ternyata apa yang sudah Tuhan beri itu, keadaan saudara itu lebih baik dari begitu banyak orang. Kita bersyukur bukan karena orang itu lebih jelek dari kita, bukan. Itu egois namanya. Kita bersyukur karena ternyata Tuhan memberikan perhatian kepada kita. Tidak seperti orang lain, tapi pemeliharaan. Itulah sebabnya banyak orang mengeluh. Saya membaca sebuah tulisan memberi peringatan kepada kita. Pikirkan ini sebelum mengeluh. Coba lihat ini. Sebelum Anda mengeluh, hari ini sebelum kamu mengatakan kata-kata yang tidak baik, pikirkan tentang seorang yang tidak dapat bicara sama sekali. Sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Sebelum Anda mengeluh tidak punya apa-apa, pikirkanlah tentang seorang yang meminta-minta di jalanan. Sebelum kamu mengeluh bahwa kamu buruk, pikiranmu tentang seseorang berada pada tingkat yang terburuk di dalam hidupnya. Sebelum kamu mengeluh tentang suami atau istrimu, pikirkan tentang orang yang memohon kepada Tuhan diberikan teman hidup. Hari ini, sebelum kamu mengeluh tentang hidupmu, pikirkan tentang seseorang yang meninggal terlalu cepat. Sebelum kamu mengeluh tentang rumahmu yang kotor karena pembantu tidak mengerjakan tugasnya, pikirkanlah tentang orang-orang yang tinggal di jalanan. Sebelum kamu mengeluh tentang jauhnya kamu telah menyetir, pikirkanlah tentang seseorang yang menempuh jarak yang sama dengan jalan kaki. Dan di saat kamu lelah dan mengeluh tentang pekerjaanmu, pikirkanlah tentang pengangguran orang-orang cacat yang berharap mereka punya pekerjaan seperti Anda. Sebelum kamu menunjuk jari dan menyalahkan orang lain, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kita semua menjawab kepada Sang Pencipta. Dan ketika kamu sedang bersedih dari hidupmu dalam kesusahan, tersenyumlah, berterima kasihlah kepada Tuhan bahwa kamu masih hidup. Pikirkan semua sebelum mengeluh. Karena itu belajarlah menjadi puas dengan yang sudah Tuhan
Paulus bilang hidup itu, ibadah tuh kalau tambah rasa puas itu bagus. 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ayat 8. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Kata cukup di sini terjemahannya tidak terlalu pas. Kalau saudara banding dengan terjemahan King James, ya dia menggunakan kata contentment, content itu puas. Lalu ayat 7-nya bilang, sebab kita tidak membawa satu apapun ke dalam dunia, tidak membawa apa-apa keluar. Bandingkan dengan Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang aku akan kembali. Pengkhotbah pasal 5. Ya, sebagaimana dia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga dia pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya satupun yang dapat dibawa oleh tangannya. Jadi kita hadir telanjang di dunia ini, pergi juga tidak bawa apa-apa. Ketika Alexander the Great, pemimpin besar Yunani yang menguasai hampir seluruh Yunani pada masa lampau, ya, dia menguasai hampir seluruh dunia yang dikenal pada saat itu. Alexander the Great menaklukkan semua wilayah kecuali Cina. Dia tidak taklukkan, tapi pernah dikatakan Alexander the Great sampai ke Sungai Gangga di India dan dia menangis di sana. Kenapa? Menangis karena tidak ada daerah lagi yang bisa ditaklukkan. Dalam umur 30 tahun dia telah menguasai dunia. Lalu dia melakukan proyek Yunanisasi yang namanya Helenisme atau Helenisasi. Maka seluruh dunia jadi Yunani. Filsafatnya Yunani, ilmu pengetahuan Yunani, keseniannya Yunani, arsitekturnya Yunani, bangunan-bangunan semua Yunani, pakaian Yunani. Sampai nama-nama orang juga harus ada nama Yunani. Kalau waktu itu kamu tidak punya nama Yunani, kau tidak gaul. Ada orang tanya pada saya, Pak, di Alkitab Matius ada cerita Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Di Injil Lukas, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Yang benar itu adalah Matius atau Lewi. Sama saja. Karena Lewi itu nama Ibrani. Supaya gaul ada nama Yunani, yaitu Matius. Itulah sebabnya perjanjian lama berbahasa Ibrani itu harus diterjemahkan ke bahasa Yunani 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di Alexandria, Mesir. Maka Alkitab perjanjian baru juga Matius sampai Wahyu ditulis dalam bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Siapa yang bikin semua itu? Alexander Agung, Alexander the Great. Tapi Alexander Agung mati muda, umur 33 tahun mati. Kaya raya. Tapi sebelum mati, dia kasih pesan. Tolong peti mati saya kasih lubang 2 di kiri kanan tangan. Jadi peti matinya tangan tidak ditaruh lurus, tapi kasih keluar dari lubang kiri, kasih keluar dari lubang kanan. Lalu dia bilang, dalam iring-iringan menuju ke tempat pemakaman, tolong di jalan tuh sebar emas, perak, harta benda, itu sebar di jalan, sebar di jalan. Lalu orang tanya, waktu dia masih sakit, orang tanya, maksud raja, kenapa 2 tangan keluar dan harus tabur? 2 tangan keluar dari peti terbuka begini, supaya orang-orang tahu saya sudah menguasai dunia, tapi pada waktu mati dengan tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Sepanjang jalan taburkan emas perak untuk menunjukkan saat saya masuk lubang kubur 1 sen pun, 1 kilo emas, 1 sedikit emas pun tidak saya bawa. Datang telanjang, pulang telanjang. Kalau memang datang telanjang, pulang telanjang, dan sekarang sebelum pulang masih hidup di sini, sudah punya mobil, sudah punya rumah, mobil 2 lagi, 3 lagi, daripada telanjang. Datang telanjang, tapi sekarang nggak telanjang. Sekarang sudah punya banyak. Toh kita tidak bawa apa-apa ke surga kan? Kamu tidak bawa apa-apa ke sana bukan? Lalu kenapa mengejar terlalu banyak? Lalu lupa bersyukur. Domba yang baik harus puas dengan yang sudah Tuhan. Bukan berarti tidak boleh berusaha. Tapi supaya bisa jadi berkat. Cari uang lebih banyak juga baik. Supaya bisa jadi berkat. Tapi kalau itu dilandasi cari uang kejar harta, dilandasi cinta akan uang, kamu tidak pernah puas. Yayasan Karya Bakti Esra Soro atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal
dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.